materi tentang metode analisis sensori profil tekstur pada bahan pangan grip kentang. Yang pertama, bab 1. Makalah ini membahas metode analisis sensori profil tekstur pada bahan pangan grip kentang. Analisis sensoris dilakukan untuk menentukan karakteristik tekstur grip kentang yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Metode analisis yang digunakan meliputi yang pertama uji hedonik, yang kedua uji skala, dan yang ketiga deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa profil tekstur grip kentang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu penggoreng, waktu penggoreng, dan jenis bahan tambahan. Metode analisis sensoris profil tekstur pada bahan pangan grip kentang adalah menggunakan panelis terlatih untuk mendeskripsikan secara deskriptif atribut tekstur grip kentang secara bertahap, mulai dari sensasi pertama hingga sensasi terakhir saat grip digunakan. Metode ini tidak hanya mengukur kekuatan atau kekerasan, tetapi juga atribut tekstur lainnya seperti kerapuhan, kekenyalan, dan lengketan. Panelis memberikan skor pada setiap atribut menghasilkan profil tekstur yang komprehensif. Keripik kentang merupakan salah satu produk bahan pangan yang populer di kalangan masyarakat. Tekstur keripik kentang yang renyah dan garing sangat mempengaruhi kepuasan konsumen. Oleh karena itu, analisis sensoris profil tekstur keripik kentang sangat penting dalam menentukan kualitas dan keamanan konsumsi. Keripik kentang adalah potongan tipis kentang yang digoreng deep fried, atau keripik kentang adalah potongan tipis kentang yang digoreng deep fried atau dipanggang sampai garing. Keripik kentang umumnya disajikan sebagai pembangkit selera atau makanan ringan atau snack. Parameter utama yang mempengaruhi kualitas keripik adalah adanya tekstur yang renyah. Kualitas sensoris pada suatu produk dapat diketahui dengan menggunakan uji sensoris pada konsumen. 9 point hedonic scales adalah salah satu uji sensoris yang telah digunakan secara luas untuk memperoleh data. Akan tetapi skala ini menunjukkan masih adanya keterbatasan, sehingga diperlukan uji sensoris lainnya yang lebih baik sehingga diperoleh data yang lebih baik. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan pengaruh urutan dan jenis instrumen untuk menilai karakteristik sensoris potato atau untuk menilai karakteristik sensoris potato chips, mengetahui kerenyahan atau tekstur potato chips, dan untuk mengetahui instrumen terbaik dari ketiga skala instrumen uji sensoris, yaitu hybrid hedonic HS, hybrid hedonic scales atau HHS, dan self adjuncting scales atau SS. Hasil dari uji sensoris ini dianalisa dengan menggunakan uji beda non parametrik dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis, uji Kolmogorov-Smirnov, dan uji Friedman. Berdasarkan urutan dan jenis instrumen, selain itu juga digunakan koefisien variasi atau KF, dan hasil uji tersebut menunjukkan bahwa hybrid hedonic scales HH atau HHS adalah instrumen yang terbaik daripada instrumen yang lainnya. Urutan dan jenis instrumen mempengaruhi hasil uji sensoris potato chips. Selain dilakukan uji sensoris potato chips, juga diuji teksturnya dengan menggunakan tekstur analyzer atau TA. Tujuan pustaka
yang pertama, tekstur keripik kentang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu penggoreng, waktu penggoreng, dan jenis bahan tambahan. Yang kedua, analisis sensoris dapat digunakan untuk menentukan karakteristik tekstur keripik kentang yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Yang ketiga, analisis sensoris yang umumnya digunakan adalah uji hedonik, uji skala, dan uji deskriptif. Metode analisis uji hedonik, panelis menilai tekstur keripik kentang berdasarkan tingkat kesukaan. Yang kedua, uji skala, panelis menilai tekstur keripik kentang berdasarkan skala tekstur atau renyah, garing, keras, dan lain-lainnya. Yang ketiga, uji deskriptif, panelis menilai tekstur keripik kentang berdasarkan karakteristik tekstur atau elastisitas, kelembutan, dan lain-lainnya. Yang kedua, dan berikutnya bab 2, bahan dan alat. Bahan yang pertama, keripik kentang. Yang kedua, panelis 10-15 orang. Yang ketiga, kertas penilai. Yang keempat, pensil atau pulpen. Yang kelima, alat penggorengan. Yang keenam, label. Prosedur analisis. Yang pertama, persiapan sampel. Keripik kentang digoreng pada suhu 180 derajat Celcius selama 3-5 menit. Yang kedua, seleksi panelis. Panelis dipilih berdasarkan kemampuan menilai tekstur. Yang ketiga, pengujian. Panelis menilai tekstur keripik kentang menggunakan metode uji hedonik, uji skala, dan uji deskriptif. Yang keempat, analisis data. Data hasil pengujian dianalisis menggunakan statistika. Bab 3, hasil dan pembahasan. Hasil analisis menunjukkan profil tekstur keripik kentang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu penggoreng, waktu penggoreng, dan jenis bahan tambahan. Dan suhu penggoreng yang lebih tinggi menghasilkan keripik kentang yang lebih renyah dan garing. Metode analisis sensoris profil tekstur pada keripik kentang melibatkan deskripsi atribut tekstur secara spesifik dan kuantitatif melalui panelis terlatih. Panelis mengevaluasi sampel secara bertahap, mengidentifikasi dan mengkuantifikasi atribut tekstur seperti kekerasan, kerapuan, kekenyalan, dan lembutnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara statistik untuk membandingkan sampel dan mengidentifikasi perbedaan tekstur. Penggunaan instrumen teksturometer dapat melengkapi data sensoris untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Kesimpulan, analisis sensoris profil tekstur pada bahan pangan keripik kentang sangat penting dalam menentukan kualitas dan keamanan konsumsi. Metode analisis yang dapat digunakan dapat membantu industri pangan dan mengoptimalkan proses produksi dan meningkatkan kualitas produk. Lampiran. Tabel yang pertama, tabel hasil analisis sensoris tekstur keripik kentang. Yang kedua, grafik hubungan antara suhu penggoreng dan tekstur keripik kentang. Yang ketiga, foto keripik kentang dengan tekstur yang berbeda. Tabel yang pertama, hasil uji hedonik, sampel rata-rata skor, kesukaan, standar deviasi. Keripik kentang A, suhu 180 derajat Celcius 3,3 menit, 7,5 atau 1,2. Keripik kentang B, suhu 200 derajat Celcius, 5 menit, 8,2 atau 1,0. Keripik kentang C, suhu 220 derajat Celcius,
3,3 menit, 8,5 atau 0,8. Tabel yang kedua, sampel rata-rata skor tekstur keripik kentang. Keripik kentang A 5,5 renyah, keripik kentang B 7,0 garing, keripik kentang C 8,0 keras. Tabel yang ketiga, hasil uji deskriptif. Sampel elastisitas, kelembutan atau kelembutan kekerasan. Keripik kentang A 60, 6,0, 7,0, 4,0. Keripik kentang B 7,5, 6,5, 5,5. Keripik kentang C 8,5, 5,5, 7,0. Keterangan skor kesukaan 1 sampai 10. 1 sama dengan tidak suka, 10 sama dengan sangat suka. Yang kedua skor tekstur 1 sampai 10. 1 sama dengan sangat lembut, 10 sama dengan sangat keras. Elastisitas, kelembuan, kekerasan. Elastisitas, kelembutan, kekerasan, skor 1 sampai